Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ade. Oke, sebelumnya karena saya baru membeli dropper seat post teman-teman, ini mendingan kita unboxing dulu ya, baru masuk ke pembahasannya, oke? Oke, ini droppernya baru aja nyampe teman-teman. Ini saya beli online di Bukalapak lebih tepatnya. Dropper ini sebenarnya dropper sejuta umat teman-teman, yaitu Satori Sorata Pro. Ya karena kebetulan Siskiyou D7 bisa menampung panjang dari Satori ini, dan juga udah banyak yang pakai dropper Satori ini dan nggak ada masalah. Masih disegel ya. Jadi saya memutuskan untuk beli dropper ini teman-teman. Oke, ini dia. Oke, kita taruh sini dulu. Masih ada yang lainnya nih. Ini dapat ganjelan lagi. Dapat manual. What else? Oh, dapat remote, housingnya beserta kabelnya juga. Oh ya, ini kabelnya teman-teman bisa pakai kabel shifter biasa ya kalau misalnya kabel dropper kalian udah rusak apa gimana. Kita lihat ada lagi. Oke, udah kosong ya. Nah, ini buang dulu. Oke, ini Satori Sorata Pro-nya saya mesen yang 30,9 nih dengan panjang travel 125 karena emang tinggi saya yang pas-pasan yaitu 165 cm. Jadi saya nggak butuh dropper yang tinggi-tinggi banget. Oke, kita ukur dulu travelnya nih, bener nggak yang dikirimin. Penggaris mana ya cuy? Nah ini bener 125 nih teman-teman. Oke, ini kita cek stanchionnya. Sejauh ini aman. Bagian bawah aman. Oh ya, ini yang kabel dalam teman-teman atau inner cable. Dan saya dapat dropper ini harganya sekitar 1,3 kalau nggak salah ya. Karena emang yang 30,9 itu rata-rata lebih mahal dari 31,6, entah kenapa. Siskiyou sendiri untuk Siskiyou D, T, dan N serta N-Tiat kalau nggak salah itu pakai diameter seat post ukuran 30,9 mm. Jadi jangan salah tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke inti videonya atau ke bagian pembahasannya. Sebenarnya kalau ditarik mundur, waktu saya masih menggunakan hardtail, saya nggak begitu butuh teman-teman yang namanya dropper seat post. Karena memang medan yang saya lalui itu adalah medan-medan yang dipenuhi atau mayoritas itu tanjakan teman-teman. Jadi memang tanjakan nggak butuh dropper seat post dan turunannya juga pun nggak ekstrim. Tetapi setelah menggunakan Siskiyou D7 ini, semua berubah. Mulai dari jalur yang saya lewati, kemudian turunan juga. Terlebih lagi di Palu sendiri itu masih banyak banget jalur-jalur turunan. Kemudian kita harus pedaling, jadi nggak full turunan gitu. So, itu adalah alasan pertama saya kenapa saya membeli dropper seat post. Jadi buat kalian yang masih menimbang-nimbang nih, apakah saya butuh atau enggak dropper seat post, itu sebenarnya kembali ke diri kalian masing-masing. Yaitu teman-teman bisa lihat disiplin sepeda apa yang teman-teman geluti. Apakah dirt jump, downhill, enduro, cross country, atau BMX misalnya. Karena tidak semua disiplin pada sepeda MTB itu tidak membutuhkan dropper seat post. Contoh, kalau teman-teman main downhill nih, teman-teman nggak butuh yang namanya dropper seat post ini. Karena ya itu tadi, jalanannya pun atau treknya yang dilalui itu full turunan dan super ekstrim. Otomatis teman-teman nggak akan pedaling. Ya pedaling ada sih, cuman teman-teman pedalingnya dalam posisi attacking atau nggak duduk gitu. Kemudian kalau teman-teman main four cross atau BMX misalnya, atau dirt jump, teman-teman nggak butuh yang namanya ini gitu loh. Karena teman-teman udah pasti saddle-nya lebih turun, karena kalau di dirt jump atau four cross, apalagi freestyle gitu ya, itu udah pasti saddle-nya mentok ke bawah, karena kalau tinggi udah pasti nyangkut dan jatuh gitu. Tapi berbeda halnya kalau teman-teman main di
medan-medan atau teman-teman memiliki sepeda trail atau enduro, itu sangat dibutuhkan yang namanya dropper seat post. Dan sekarang pun di XCO World Cup atau kejuaraan dunia cross country itu sudah mulai menggunakan dropper seat post. Contohnya kemarin kalau nggak salah sepedanya Yolanda Neff itu menggunakan dropper seat post dari Rockshox, yaitu Rockshox Reverb yang ASX yang wireless. Walaupun itu sebenarnya dulunya menjadi dilema dan menjadi weight penalty. Jadi kalau kalian menggunakan seat post biasa nih dan dropper seat post, itu bedanya jauh banget teman-teman beratnya. Apalagi ini kalau di kejuaraan dunia cross country, di mana berat itu diperhitungkan seminimal mungkin supaya rider itu bisa melaju dengan sangat cepat. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman, para pabrikan-pabrikan dropper seat post itu menciptakan dropper seat post yang lebih ringan dan lebih pendek tentunya untuk digunakan di sepeda-sepeda cross country gitu. Jadi sekarang bukan sesuatu stigma yang aneh lagi ketika kejuaraan dunia cross country menggunakan dropper seat post. Jadi dengan adanya dropper seat post, teman-teman itu bisa maksimal ditanjakan dengan posisi saddle yang tinggi, sehingga power transfer dari kaki itu bisa maksimal ke pedaling. Dan juga di turunan teman-teman bisa maksimal, karena dropper seat post ini bisa diturunin semaksimal mungkin, disesuaikan sama travel yang teman-teman butuhin, sehingga tidak mengganggu manuver dari teman-teman sekalian. Gitu loh. Jadi buat kalian yang mau cari dropper seat post yang murah, sebenarnya ada banyak pilihan alternatif, mulai dari Satori ataupun apalagi ya, KS, atau yang agak mahalan, Trans X itu. Jadi itu bisa teman-teman sesuaikan lah dengan budget teman-teman semua dan kebutuhan teman-teman semuanya. Tapi kalau saya sih ya cukup yang murah-murah dulu aja. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mungkin kedepannya saya akan membuat video mengenai cara memilih dropper seat post yang baik dan benar dari segi ukuran dan juga merek serta harga tentunya, supaya teman-teman nggak salah ya kan. Jangan lupa like video ini jika teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya, karena dengan teman-teman subscribe itu akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan see you on the next video. Bye-bye.